Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah generator uap. Dan saat ini kita akan membahas tentang klasifikasi ketel uap. Baik, ketel uap itu dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria, yaitu misalnya berdasarkan konstruksinya. Berdasarkan konstruksinya, ketel uap itu dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, yaitu ketel uap lorong api, ketel uap pipa api, dan ketel uap pipa-pipa air. Nah, ini contoh-contohnya ada di situ dan nanti akan kita bahas secara detail di slide-slide berikutnya. Yang kedua, berdasarkan tekanan kerjanya. Nah, ini ada beberapa jenis juga, yaitu ketel uap tekanan rendah kalau tekanannya di bawah 20 atmosfer, kemudian tekanan sedang kalau tekanannya antara 20 sampai 50 atmosfer, dan ketel uap tekanan tinggi kalau tekanannya 50 sampai 140 atmosfer. Dan yang terakhir adalah ketel uap tekanan yang sangat tinggi, ini kalau tekanannya di atas 140 atmosfer. Kemudian berikutnya berdasarkan kapasitasnya. Ini ada ketel uap dengan kapasitas kecil, kalau kapasitasnya kurang dari 10 ton per jam uap ya. Kemudian yang kedua ketel uap kapasitas sedang, kalau kapasitas produksinya 10 sampai 100 ton per jam uap. Kemudian ketel uap kapasitas besar, kalau kapasitas produksinya adalah di atas 100 ton per jam. Kemudian kalau dibagi menurut kedudukan ketel, ini ada ketel uap vertikal, ketel uap horizontal, dan ketel uap miring. Sedangkan kalau ditinjau dari tempat pemakaiannya, ada ketel uap darat atau land boiler, ketel uap laut atau marine boiler. Kemudian kalau berdasarkan sumber kalorinya, ini ada ketel uap dengan fuel combustion, ya, dengan pembakaran bahan bakar, misalnya batu bara, minyak, dan sebagainya. Kemudian ketel uap dengan sumber kalor gas dari hasil reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ketel uap dengan sumber kalor energi listrik, dan ketel uap dengan sumber kalor dari energi nuklir. Nah, ini PLTN itu menggunakan atau masuk dalam kategori ini. Kemudian berdasarkan penggunaan ketelnya, ini ada yang stasioner dan ada yang portable. Stasioner itu artinya tetap ya, terletak di suatu tempat dan tidak pindah-pindah, dan yang portable itu dapat dipindah-pindah. Baik, sekarang kita bahas yang lebih detail. Tadi ya berdasarkan konstruksinya itu ada 3, lorong api, pipa api, dan pipa air. Nah, sekarang kita bahas dulu yang lorong api. Jadi ketel uap lorong api itu adalah suatu ketel uap yang konstruksinya itu terdiri dari sebuah tangki berbentuk silinder ya, yang agak besar gitu, berisi air, dan di dalamnya terdapat ya satu atau lebih lorong api ya yang berfungsi sebagai ruang bakar dan sekaligus sebagai saluran gas asap. Ya, ini ilustrasinya ada di gambar di sebelah kanannya ini. Nah, lorong api itu tidak lurus ya, tapi biasanya dibentuk bergelombang ya. Nah, apa maksudnya? Yang pertama adalah untuk menambah kekuatan ya, menahan tekanan dari luar. Ya, supaya lorong api tidak mudah berubah bentuknya ya, karena bentuk bergelombang ini lebih kuat dibandingkan kalau dia lurus. Yang kedua, untuk menambah luas perpindahan kalor ya, sehingga kalor yang ditransfer ke air itu menjadi lebih besar atau lebih banyak. Nah, apa aja yang termasuk dalam ketel uap lorong api ini? Misalnya ada ketel uap Cornwall. Ini gambarnya di kiri atas, kemudian ketel uap Lancashire dan ketel uap pipa-pipa silang. Nah, ketel uap Cornwall dan Lancashire itu mirip ya, atau boleh dikatakan sama. Bedanya adalah kalau Cornwall itu
lorongnya itu cuma satu. Sedangkan kalau Lancashire itu lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3, itu masuk kategori Lancashire. Oke. Jadi konstruksi kettle Lancashire itu persis sama dengan kettle Cornwall. Yang membedakan adalah dia memiliki 2 atau lebih lorong api ya. Tujuannya adalah untuk menambah luas hantaran panas atau perpindahan kalor ya, dan untuk lebih menyempurnakan sirkulasi air di dalam ketel. Nah, ketel uap pipa-pipa silang juga sering disebut dengan ketel uap lorong api tegak, karena posisi dari lorong apinya itu tegak yaitu vertikal, yang di dalamnya terdapat beberapa pipa yang dipasang bersilangan. Nah, apa fungsi dari pipa-pipa silang ini? Yang pertama adalah sebagai penguat lorong api, yang kedua sebagai penghambat aliran gas asap ya, supaya tidak terlalu cepat, supaya perpindahan kalornya itu lebih bagus. Yang ketiga adalah untuk menambah luas bidang perpindahan kalornya, luas hantaran panasnya. Nah, ketel uap tipe lorong api ini ada kelemahannya di samping kelebihannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, irisan ketel itu cukup besar ya dibanding luas perpindahan panasnya, sehingga pemanasan awalnya itu lama. Jadi ini isi air ketel tuh relatif besar gitu ya, dibanding dengan luas perpindahan kalornya. Kemudian yang kedua, kapasitas uap yang dihasilkan itu rendah dan efisiensinya juga kecil ya, karena tadi ya perpindahan kalornya itu luasnya itu tidak besar ya, hanya lewat lorong api itu, dinding lorong api itu. Nah, kelebihannya adalah konstruksinya sangat sederhana sehingga pengoperasian dan perawatan itu menjadi cukup mudah. Kemudian syarat isian ketel juga cukup ringan dan tidak memerlukan air isian yang berkualitas tinggi. Itu ketel uap lorong api. Nah, berikutnya ketel uap pipa api atau sering kita singkat dengan kupap ya. Konstruksinya adalah suatu silinder yang berisi air di dalam terhadap saluran dan susunan pipa-pipa yang dialiri oleh gas asap yang bersuhu tinggi atau bertemperatur tinggi. Nah, biasanya ketel uap pipa air ini mempunyai lorong api yang berfungsi sebagai ruang bakar. Nah, ketel uap pipa api ini merupakan pengembangan dari ketel uap lorong api. Nah, ini konstruksinya kalau kita lihat jadi gambar sebelah kanan itu, ini yang terlihat ini adalah api dari burner ya, dari pembakar, kemudian ini ada di dalam lorong api. Jadi ketel uap pipa api ini ada lorong apinya, kemudian gas asap dan api itu ke belakang sini ya, ke lemari api atau firebox. Kemudian dari sini gas asap itu melewati pipa-pipa api di sini, baru keluar kemudian dibuang ke cerobong. Nah, luas perpindahan kalornya adalah dinding lorong api ini plus atau ditambah dengan dinding dari pipa-pipa apinya ya, sehingga dia memiliki keunggulan pemanasan awalnya itu lebih singkat, kemudian efisiensi ketel menjadi lebih tinggi, dan kapasitas ketel itu bisa lebih besar ya dibandingkan dengan ketel uap lorong api. Nah, ketel-ketel yang termasuk dalam ketel uap pipa api ini misalnya ketel Scotch, ketel lokomotif, dan ketel Cochrane. Nah, berikutnya adalah ketel uap pipa-pipa air atau kita singkat dengan kupair gitu ya. Nah, kalau namanya ketel uap pipa air berarti yang ada di dalam pipa itu adalah air, sedangkan api dan gas asap itu di luar pipanya. Jadi air dididihkan di dalam pipa, sedangkan gas asap mengalir di luar pipa ya. Ini gambarannya. Jadi biasanya memang ketel uap pipa-pipa air itu ukuran dan kapasitasnya itu besar. Ya, ini contoh-contoh gambar dari ketel uap pipa air. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah mampu dioperasikan pada tekanan kerja yang sangat tinggi, kapasitasnya juga dapat mencapai sangat tinggi, efisiensinya lebih baik, lebih tinggi, dan memungkinkan pemanasan awal yang sangat cepat. Namun juga ada kerugiannya, yaitu karena konstruksinya yang rumit sehingga perawatan dan perbaikannya itu lebih sulit ya. Karena apa? Karena banyak pipa-pipa yang
melengkung gitu ya, dan panjang-panjang pipanya. Nah, ini untuk pembersihan dan penggantiannya kalau ada yang perlu diganti itu lebih sulit. Kemudian juga memerlukan kualitas air isian yang lebih tinggi. Oke, nah air di dalam ketel uap itu harus bersirkulasi, tidak boleh ada yang diam, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan sistem sirkulasi air, maka pipa-pipa air ini dibedakan menjadi dua, yaitu ketel uap pipa-pipa air dengan sirkulasi alam dan dengan sirkulasi paksa. Apa maksudnya? Sirkulasi alam itu terjadi karena ya secara alamiah ya, karena perbedaan massa jenis dari fluida yang ada di situ, yaitu air ya, jadi H2O dalam bentuk cairan itu lebih berat daripada H2O dalam bentuk uap, sehingga cairannya akan turun ke bawah dan uapnya dalam bentuk gas itu akan naik ke atas, sehingga kita dapat lihat di gambar sebelah kiri ini, dalam konstruksi semacam ini maka otomatis cairan ini akan turun ke bawah gitu ya. Gitu, kemudian di sini ya bagian kiri ini namanya down comer tube ini tidak terkena pemanasan ya. Sedangkan pipa yang kanan ini namanya evaporator, pipa evaporator atau pipa didih ini terkena panas ya, sehingga sebagian air di sini berubah menjadi uap dan semakin ke atas ini semakin banyak uapnya sehingga uap ini akan bergerak ke atas menuju ke drum ini. Ya, sehingga otomatis secara alamiah maka air dan uap ini akan bersirkulasi ya. Air di sebelah kiri itu akan turun dan air bercampur uap di sebelah kanan itu akan naik. Nah, kalau kita menginginkan sirkulasi itu terkontrol sesuai dengan keinginan kita, maka diperlukan sirkulasi paksa, yaitu dengan menggunakan pompa ya, seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi berapa kecepatan sirkulasi itu dapat kita kontrol ya dengan adanya pompa ini. Nah, pipa-pipa didih dapat dikelompokkan menjadi dua macam ya, pipa didih radiasi dan pipa didih konveksi. Pipa didih radiasi itu adalah pipa didih yang terkena panas langsung dari radiasi ya, dari api yang hasil pembakaran di dalam ruang bakar. Sehingga pipa didih radiasi itu posisinya adalah di dalam ruang bakar ya, mengelilingi ruang bakar itu. Kalau pipa didih konveksi itu adalah pipa didih yang di luar ruang bakar. Dia mendapatkan kalor dari gas asap secara konveksi. Nah, ketel uap pipa didih sirkulasi paksa ya, itu ada salah satunya yang namanya one straw boiler. One straw boiler ya. Ini air dipompa, one straw itu artinya sekali lewat saja. Ini air dipompa dari pompa ini gitu ya, masuk ke economizer untuk ditingkatkan temperaturnya, kemudian ke sini, kemudian ke header nomor 4 ini, kemudian ini dialirkan melalui pipa-pipa didih radiasi di dalam ruang bakar ini nomor 5 ini, kemudian menuju ke drum atas ya, yang menampung uap. Kemudian dari sini dialirkan ke 7 ini superheater. Jadi uap jenuh dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut di dalam superheater, kemudian digunakan untuk memutar turbin dan sebagainya. Baik, kemudian ada namanya recirculation boiler. Ini contohnya saya jelaskan satu saja ini ya. Contohnya yang ketel uap Lamon yang gambar di sebelah kiri. Jadi di dalam ketel Lamon ini waternya bersirkulasi. Jadi di dalam drum atas itu ada H2O dalam bentuk cairan, posisinya di bawah, dan dalam bentuk uap itu yang di atas ini. Kemudian yang ini, yang cairan di dalam drum ini dipompa ya, dipompa, kemudian disirkulasikan ya melewati bagian ini ya, apa namanya, ini pipa-pipa didih radiasi, kemudian masuk lagi ke dan terus begitu. Nah, di samping itu di dalam drum ini ada masukan ya air dari luar atau feed waternya. Oke.
Kemudian kalau yang disirkulasikan itu uapnya, maka kettle uapnya disebut kettle Louvre. Ya. Ini yang di sebelah kanan di gambarnya. Kemudian contoh yang lain dari kettle uap pipa air ini adalah kettle uap produksinya Babcock Wilcox ini ya, biasanya ini untuk kapasitas besar. Nah, di Indonesia ini cukup banyak ini kettle uap Babcock Wilcox ini yang digunakan di pembangkit listrik tenaga uap maupun tenaga uap dan gas, jadi di PLTU maupun di PLTGU ya, antara lain misalnya di Tanjung Jati, Jawa Tengah. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.